Nah, anak itu paling baik ketika belajar sambil bermain. Jadi, video saya kali ini saya akan menggunakan media permainan. Bagaimana sih caranya agar anak lebih percaya diri dengan bermain? Nah, langsung aja kita mulai video kali ini. Halo, selamat datang ke channel saya bersama saya Anissa Gayatri. Yang pertama adalah sering memberikan kesempatan sama anak untuk mengambil keputusannya. Nah, seperti saya jelaskan di video saya sebelumnya, bahwa sangat penting untuk anak bermain sama orang tuanya. Jadi ketika orang tua bermain sama anak, berikanlah kesempatan sama anak untuk mengambil keputusan sendiri. Misalnya menentukan apa yang mau dimainkan, ataupun apa aturan yang mau dipakai untuk permainannya. Semakin sering kita kasih anak kesempatan mengambil keputusan sendiri, maka dia itu semakin percaya diri nanti ke depannya. Nah, selain itu, sangat baik ketika kita memberikan kebebasan sama anak untuk mengambil keputusan sendiri apa yang mau dia buat dari hasil permainannya. Dan juga tidak kita paksa harus selesai hari ini juga. Jadi kebebasan untuk menentukan hasilnya dan juga kebebasan berapa lama waktu yang dia butuhkan untuk menghasilkan sesuatu. Nah, ini contohnya seperti pada saat anak misalnya menggambar hutan dengan hewan-hewannya di dalam. Terus kita kritik, loh hutan nggak kayak gini, pohon itu seperti ini. Kita gambarkan sama anak, ini pohon yang benar. Atau misalnya gambar hewannya kok kakinya seperti ini, kok gambarnya keriting, kok warnanya nggak cocok. Nah, anak pada usia dini ini, mereka ini sangat kreatif. Mereka bisa buat gambar-gambar ataupun benda-benda yang di luar dari imajinasi kita gitu. Kita bisa terkejut dengan hasil mereka yang sangat kreatif. Tapi ketika kita kritik kalau mereka itu salah, itu kita mematikan kreativitas anak. Dan juga kalau kita sering kritik seperti itu, anak itu jadi takut untuk memulai sesuatu yang baru. Karena dia takut salah. Nah, jadi ke depannya ketika dia gambar, dia takut gambarnya salah. Jadinya dia tidak mau gambar. Takut buat sesuatu, takut salah. Jadi dia tidak mau membangun sesuatu. Jadinya anak itu tidak percaya diri dengan kemampuannya lagi. Tapi ketika kita kasih kebebasan, anak itu bisa sangat kreatif, membuat apapun itu. Bahkan dia bisa buat cerita yang menarik di balik apa yang dia buat. Dan dia bahkan sangat berani dan sangat senang menceritakan sama orang lain, bahkan di depan kelas menceritakan sama teman-temannya. Karena itu adalah hasil kreasi dia, dan kita kasih kebebasan sama dia sehingga dia jadi senang dan percaya diri dengan kemampuannya sendiri. Nah, yang kedua adalah memberikan pujian. Nah, sangat penting untuk berikan pujian sama anak ketika dia berusaha menghasilkan sesuatu ataupun bermain ataupun perbuatan baik apapun. Nah, yang penting dilakukan adalah pujiannya jangan hanya kerja bagus, anak baik. Nah, itu kurang jelas apanya anak baik, apanya kerja bagus. Kurang nggak ngerti anak apanya yang bagus. Jadi lebih baik dikasih pujian deskriptif. Jadi yang kita lihat dan itu kita katakan. Misalnya dia bermain melempar bola, kita bilang, wah saya sangat suka cara kamu menangkap bolanya seperti itu. Saya sangat suka dengan usaha kamu walaupun tidak bisa menangkap, tapi kamu selalu berusaha untuk mencoba bisa menangkap bolanya. Nah, selain itu jangan kasih pujiannya berlebihan. Sama seperti kita kalau makan makanan kesukaan setiap hari, pasti kan bosan. Jadinya bukan makanan yang enak lagi, makanan yang biasa-biasa aja. Sama seperti anak, kalau setiap 5 menit, 10 menit, setiap 1 jam kasih pujian-pujian melulu, itu merasanya pujian itu tidak berharga lagi. Karena tiap hari dapat kan, udah biasa, jadi tidak meningkatkan kepercayaan diri anak lagi. Dan tidak bermanfaat jika kita kasih pujiannya hanya pada saat-saat tertentu ketika dibutuhkan. Nah, video saya selanjutnya, saya akan membahas karakter unik dari anak usia dini atau anak balita. Nah, saya juga akan membahas mengenai bagaimana sih mengaplikasikan metode Montessori di rumah dan juga aktivitas-aktivitas Montessori menarik yang bisa dikerjakan di rumah. Jadi, biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel saya, jangan lupa untuk subscribe. Mohon bantuan juga untuk like video ini jika Anda suka dan share sama orang lain demi perkembangan channel ini.
Selanjutnya, yang ketiga adalah mengambil resiko. Ini sangat mudah. Bisa juga kita ajak anak ke aktivitas-aktivitas menantang. Misalnya olahraga, bermain musik, ataupun bahkan memasak sama orang tuanya. Atau main sepeda, kan itu tantangan dari roda 4 ke roda 3, terus ke roda 2. Ketika anak diberikan tantangan-tantangan seperti ini, dalam bentuk aktivitas seru yang dia bisa bermain, itu bisa meningkatkan kepercayaan dirinya karena dia merasa bisa melakukan aktivitas seru tersebut. Nah, selanjutnya adalah bermain sama teman. Biarkan anak Anda bermain sama temannya, tetangganya, ataupun saudaranya. Kenapa? Karena ketika bermain, anak pasti akan mendapatkan perasaan kesal misalnya, karena temannya mau main mainan yang sama. Atau merasa kecewa, temannya bilang mau main sama dia, tapi main sama teman yang lain. Atau temannya mau main permainan yang lain yang berbeda sama dia. Nah, ini memang perasaan-perasaan negatif. Tapi, anak kan juga suatu saat akan tumbuh besar, dan kita tidak akan selalu di samping anak. Jadi, pada saat masa kecil ini adalah saat yang baik untuk mengajarkan anak bagaimana sih caranya menghadapi perasaan-perasaan negatif ini. Nah, ketika anak belajar, yaitu dengan praktek langsung, yang lebih baik kan daripada hanya dari buku, anak itu jadi lebih paham bagaimana bersosialisasi dengan orang lain. Sehingga pada saat dia besar, dia itu lebih percaya diri untuk bersosialisasi atau menjalin hubungan sama orang lain yang pastinya sangat penting ketika dia dewasa. Nah, kita juga bisa membuat anak bermain sama anak yang lebih muda daripada dirinya. Jadi anak ini jadinya mengajarkan anak yang lebih muda. Dan anak juga sangat senang ketika mengajar seperti ini. Dan selain itu, anak juga jadi percaya diri karena merasa dirinya mampu mengajar orang lain. Dan anak yang lebih kecil juga belajar sesuatu yang baru. Yang kelima adalah bermain sama orang tua, tapi orang tuanya pura-pura tidak pintar ataupun bodoh. Nah, ketika anak merasa kecewa, misalnya dari sekolah atau main sama temannya, selalu kalah, dia itu merasa tidak percaya diri dengan kemampuannya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah kita bermain sama anak, tapi kita pura-pura jadi orang yang lemah. Misalnya main sepak bola, kesulitan menendang bola. Atau main kejar-kejaran, kesulitan untuk mengejar anaknya. Misalnya pura-pura ketabrak dinding, ketabrak kursi, ataupun bingung dia di mana. Jadi kita pura-pura menjadi lemah. Atau main monopoli, kesulitan untuk menghitung uangnya, kesulitan untuk melempar dadunya, dan lain sebagainya. Nah, ketika anak senang melihat kita seperti itu, dia tuh merasa dirinya mampu dan merasa dirinya juga bisa menang. Tapi ini tergantung ya sama reaksi anak. Karena anak tidak selalu membutuhkan kita yang menjadi tidak mampu ini. Jadi kalau reaksi anak dia bilang kok begini aja gitu, merasa kecewa, nah itu berarti anak membutuhkan tantangan lebih. Kalau anak butuh tantangan yang lebih, kita bisa naikkan tingkat kesulitannya dan katakan sama anak, nah saya tuh tidak mengeluarkan kemampuan saya yang maksimal, kamu mau lihat kemampuan saya yang lebih maksimal. Jadi naikkan tingkat kesulitannya. Nah, terima kasih sekali sudah menonton video saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Dan terima kasih banyak yang sudah subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.